Timnas Indonesia kembali mendapatkan tambahan kekuatan. Salah satu nama yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi adalah Joey Pelupesi, gelandang bertahan berpengalaman yang bisa menjadi kunci permainan di lini tengah Garuda. Tapi, siapa sebenarnya Joey Pelupesi? Seberapa besar pengaruhnya jika benar-benar berseragam merah putih? Jejak karir sang petualang. Joey Pelupesi lahir di Almelo, Belanda, 31 tahun lalu. Pemain yang memiliki darah Maluku ini memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi SVVN, sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi FC Twente, klub yang sering melahirkan pemain berbakat di Eredivisie. Tahun 2013 menjadi momen spesial bagi Joey. Ia mendapatkan debut profesionalnya bersama FC Twente sebelum akhirnya hijrah ke Heracles Almelo. Di klub ini, ia mulai menunjukkan kualitas sebagai gelandang bertahan yang tangguh. Namun, perjalanan karirnya tidak berhenti di Belanda. Joey berani keluar dari zona nyaman dan mencoba peruntungan di Inggris bersama Sheffield Wednesday, klub yang bermain di Championship, kompetisi kasta kedua Inggris yang dikenal dengan permainan fisik dan tempo tinggi. Setelah petualangan di Inggris, Joey melanjutkan karirnya ke Turki, membela Giresunspor, sebelum akhirnya mendarat di Belgia bersama Lommel SK, klub yang berambisi menembus kasta tertinggi Liga Belgia. Dengan pengalaman di berbagai liga Eropa, Joey membawa sesuatu yang tidak banyak dimiliki pemain Indonesia: mental bertarung, disiplin taktis, dan daya tahan fisik yang kuat. Seberapa penting Joey Pelupesi untuk timnas? Di usianya yang sudah 31 tahun, Joey memang bukan pemain muda lagi. Namun, justru pengalamannya bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda dalam membangun timnas yang lebih tangguh. Joey memiliki karakter permainan yang cukup mirip dengan Tom Haye, salah satu pemain keturunan yang lebih dulu dinaturalisasi. Namun, ada satu keunggulan Joey dibandingkan Haye. Fisiknya lebih kuat dan energinya lebih besar, membuatnya bisa menjadi breaker sejati di lini tengah. Bayangkan duet Tom Haye dan Joey Pelupesi di lini tengah. Tom Haye bisa berperan sebagai pengatur ritme permainan dengan umpan-umpan akuratnya. Sementara itu, Joey bisa menjadi tembok pertahanan pertama yang siap menghentikan serangan lawan sebelum mencapai lini belakang. Dengan skema 4-2-3-1 ala Patrick Kluivert, kehadiran Joey bisa memberikan keseimbangan yang lebih baik antara menyerang dan bertahan. Naturalisasi, solusi atau jangka pendek. Meski Joey adalah tambahan yang bagus, ada satu hal yang perlu dicatat. Usia 31 tahun bukan usia emas bagi seorang pesepak bola. Artinya, kehadiran Joey di timnas mungkin hanya akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan, bukan solusi jangka panjang. Namun, jika berbicara soal momen jangka pendek, maka naturalisasi Joey bisa menjadi langkah tepat. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Joey bisa membantu mempercepat perkembangan pemain lokal yang lebih muda. Kesimpulan, apakah Joey worth it? Jika melihat dari sisi kualitas dan pengalaman, Joey Pelupesi bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Belanda, Inggris, Turki, dan Belgia membuatnya punya mentalitas yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan pemain lokal. Namun, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkannya dengan efektif sebelum ia memasuki masa penurunan performa. Jadi, menurut kalian, apakah Joey Pelupesi layak mendapatkan tempat di timnas Indonesia? Apakah naturalisasi ini bakal membawa timnas ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.